Oh, drama merupakan suatu pertunjukan di mana pertunjukan tersebut menampilkan sebuah cerita yang menggunakan media gerak dan dialog-dialog yang dilakukan oleh para tokohnya. Teman-teman pernah lihat drama? Atau pernah nonton drama? Dalam drama itu ada strukturnya loh. Nah, dalam drama itu strukturnya ada prolog, ada dialog, ada epilog. Nah, dalam dialog itu ada juga strukturnya, ada orientasi, ada konflik, dan ada resolusi. Nah, pada struktur yang pertama itu ada namanya prolog. Nah, prolog itu merupakan pendahuluan sebagai kata pengantar untuk memberikan gambaran bagaimana konflik dalam cerita tersebut, pemeran-pemeran, pelaku-pelaku dalam drama tersebut, atau hal-hal lain yang tercantum dalam drama-drama tersebut. Dan yang selanjutnya adalah dialog. Dialog merupakan percakapan antara dua orang atau lebih, dan di mana dialog ini sangat penting dalam drama, karena dalam drama dialog juga berguna untuk memberikan cerita. Dan dalam dialog ini juga diperlukan dengan penjiwaan, emosi, dan juga volume untuk memberikan performa yang maksimal dalam drama. Yang selanjutnya adalah struktur dari dialog. Jadi dialog tersebut itu mempunyai struktur. Yang pertama adalah orientasi. Nah, orientasi adalah sebuah pernyataan di mana dalam orientasi tersebut menyatakan para pelaku, menyatakan para tokoh-tokoh, dan juga menyatakan situasi dalam cerita, dan juga memberikan gambaran konflik yang akan dikembangkan nanti pada cerita drama tersebut. Jadi orientasi bisa disebut sebagai pendahuluan di mana tersebut menjelaskan tentang situasi dalam cerita, tokoh-tokoh yang akan bermain dalam cerita, dan lain-lain sebagainya. Nah, setelah orientasi itu ada yang namanya komunikasi, di mana komunikasi ini adalah bagian tengah daripada cerita tersebut. Para tokoh utama dalam komunikasi di sini itu mengalami tantangan-tantangan yang sesuai dengan ceritanya, permasalahan-permasalahan, dan lain-lain sebagainya sesuai dari drama tersebut. Itu namanya adalah konflik, di mana di sini adalah sebuah bagian utama dan bagian tengahnya dari sebuah drama. Nah, setelah konflik atau komplikasi itu pasti ada resolusi, di mana resolusi ini adalah sebuah penyelesaian dari permasalahan-permasalahan dan tantangan yang terjadi di dalam bagian konflik tersebut. Nah, biasanya antara konflik dan antara resolusi itu ada yang memisahkan antara konflik dan resolusi itu adalah klimaks, di mana di dalam klimaks ini bisa menentukan nasib daripada pelaku utama tersebut dalam cerita ini. Tadi adalah struktur-struktur dari dialog. Nah, setelah dialog itu ada yang namanya epilog, di mana di sini epilog itu kalau dalam istilah Inggrisnya itu adalah ending. Nah, dalam epilog ini adalah sebuah akhir atau penutupan dalam sebuah drama tersebut, dan di akhir drama ini biasanya terdapat isi-isi pokok dari drama tersebut, inti-inti dari drama tersebut, dan biasanya juga terdapat pesan-pesan yang disampaikan oleh pemeran-pemeran atau cerita dari drama tersebut, sebuah pesan-pesan yang disampaikan kepada penonton, kepada audien mereka untuk memberikan sebuah pengajaran daripada cerita ini. Nah, setelah struktur terdapat yang namanya unsur-unsur tokoh, di mana dalam unsur-unsur di sini terdapat tokoh dan perwatakan, yang dimana definisinya tokoh itu adalah sebuah penampilan tokoh untuk membawakan peran dan watak daripada tokoh tersebut yang terjadi dalam drama. Nah, proses penokohan itu juga disebut dengan perwatakan atau karakterisasi, di mana perwatakan itu adalah sebuah penggambaran atau melukiskan daripada sifat, sikap daripada tokoh yang dimainkan tersebut. Nah, yang kedua itu ada latar, di mana latar itu adalah aspek ruang dan waktu terjadinya sebuah peristiwa dan aspek suasana daripada drama yang dimainkan tersebut. Nah, yang selanjutnya
adalah bahasa, di mana bahasa adalah analisis suatu bahasa yang terdapat dalam dialog. Jadi bahasa ini terdapat dalam dialog, dan dialog ini fungsinya untuk menyampaikan cerita kepada penonton, dan dialog yang berdefinisi sebagai percakapan antara dua orang atau lebih, dan dalam percakapan ini juga terdapat unsur bahasa, di mana bahasa tersebut sangat dibutuhkan dan sangat digunakan dalam sebuah dialog. Nah, maka dari itu dalam drama bahasa itu digunakan sebaik-baik mungkin yang dapat dimengerti oleh penonton, mudah dimengerti, mudah dimahami, dan menggunakan bahasa-bahasa yang sopan dan bahasa-bahasa yang baik dan teratur. Itu adalah bahasa dalam sebuah dialog. Setelah unsur-unsur bahasa ada yang namanya watak. Nah, watak ini sangat berpengaruh sekali dalam drama, karena ini juga sebagai unsur utama dalam sebuah drama. Jadi watak itu adalah sebuah perilaku, sikap atau sifat yang dimiliki oleh tokoh utama. Jadi tokoh utama itu memiliki sebuah karakter dalam dirinya sendiri yang memainkan peran dalam drama tersebut. Nah, watak itu yang dalam tokoh utama itu ada dua, yang namanya yang protagonis itu wataknya baik. Jadi protagonis itu biasanya mereka diperankan oleh orang-orang yang baik, yang kalem, yang lain sebagainya, yang sesuai dengan drama tersebut. Nah, selain dari watak protagonis juga ada yang namanya watak antagonis. Nah, watak antagonis ini biasanya watak yang jahat atau watak yang memerankan suatu peran yang tidak baik dan lain sebagainya, yang sesuai dengan drama tersebut. Selanjutnya adalah alur, di mana alur itu sangat penting juga dalam sebuah drama. Dalam definisi, alur itu adalah sebuah rangkaian cerita yang berhubungan sebab akibat, di mana dalam alur tersebut terdapat pola dan juga terdapat rangkaian cerita yang menghubungkan antara pertikaian atau permasalahan dalam cerita tersebut hingga penyelesaiannya. Nah, selanjutnya adalah yang namanya tema, di mana tema di sini itu terdapat sebuah gagasan pokok atau inti daripada cerita tersebut. Tema tersebut juga mencakup unsur-unsur dari tokoh, unsur-unsur alur, dan juga ada latar, yang dimana tersebut diformulasikan dalam dialog. Yang terakhir dalam unsur-unsur adalah amanat, di mana amanat ini biasanya terdapat dalam epilog atau akhir dalam cerita tersebut, di mana sang penulis atau sang pemain drama tersebut menyampaikan sebuah pesan yang disampaikan kepada penonton atas permasalahan atau sebuah cara untuk penyelesaian masalah dalam cerita tersebut agar bisa digunakan sebagai pelajaran kehidupan sehari-hari dan memberikan pesan dan kesan atas cerita ini, dan juga agar bisa dilaksanakan dengan baik oleh penonton-penontonnya. Itu tadi adalah unsur-unsur intrinsik, dimana tadi lupa waktu di awal. Nah, jadi unsur intrinsik itu adalah sebuah sesuatu yang berhubungan dengan dalam drama tersebut. Nah, setelah unsur intrinsik itu ada yang namanya unsur ekstrinsik, dimana di sini tuh berkaitan dengan sesuatu yang di luar daripada drama tersebut, sebagai biografi dari pengarang drama tersebut, filsafat hidup dari pengarangnya, dan juga sebuah unsur sosial budaya masyarakat yang dapat menunjang atau memberikan masukan yang dapat menunjang pembuatan atau penciptaan karya tersebut. Setelah unsur-unsur, drama juga memiliki bentuk-bentuk lain, atau bisa juga disebut jenis-jenis mungkin ya. Nah, yang pertama itu, dan yang bentuk-bentuk tersebut juga dibagi berdasarkan beberapa golongan atau beberapa kelompok-kelompok. Nah, yang pertama adalah berdasarkan sastra atau bahasa cakapannya. Nah, itu terdapat drama puisi dan drama prosa. Dimana drama puisi, ya namanya juga drama puisi, pasti dalam drama tersebut banyak sekali puisi-puisi. Jadi dalam drama puisi ini sangat banyak sekali puisi-puisi untuk menyampaikan sebuah cerita dan menyampaikan sebuah alur atau jalannya cerita dalam drama tersebut itu menggunakan sastra puisi. Nah, setelah puisi namanya prosa. Yang kedua itu namanya drama prosa. Di mana drama prosa tersebut juga sesuai dengan namanya,
drama tersebut menggunakan mereka menyampaikan cerita-cerita tersebut menggunakan prosa. Itulah namanya drama prosa. Yang kedua itu berdasarkan sajian isinya. Yang pertama itu namanya ada drama tragedi. Nah, drama tragedi ini isinya tragis, sedih. Dan di dalam cerita drama tragedi tersebut itu unsurnya dalam drama tersebut itu kesedihan, muram, gelap, banyak sekali permasalahan-permasalahan. Dan biasanya pada akhir cerita itu diakhiri dengan kesedihan. Nah, tapi jangan sedih karena bukan hanya ada drama tragedi aja, tapi juga ada drama komedi. Dimana drama ini sangat cocok banget sama orang yang suka lucu-lucuan. Dan dimana drama ini berisinya tuh ceria, senang, banyak bercandaannya, dan akhirnya sudah pasti bahagia karena ini adalah komedi. Jadi di sini dramanya menyenangkan dan menghibur sekali. Ya bukan berarti yang tragedi tadi tidak menghibur, tapi itu juga menghibur. Dan yang komedi ini unsurnya memang ceria dan memberikan kebahagiaan. Nah, yang ketiga ini ya disebut juga campuran, dimana di sini namanya tragikomedi. Dimana dalam alur ceritanya, sepanjang ceritanya itu sedih, terdapat permasalahan, terdapat kesedihan dan lain-lain sebagainya. Tetapi dalam akhirnya nanti berakhir kebahagiaan. Jadi kalau kalian ingin menonton yang ada sedih dan ada lucunya, bisa menonton tragedi. Yang ketiga itu berdasarkan kuantitas cakapannya, dimana di sini itu terdapat drama pantomim, drama mini kata, dan drama dialog atau monolog. Di sini yang pertama adalah pantomim. Di mana pantomim tersebut ada sebuah drama yang disajikan oleh biasanya satu orang, tapi bisa saja beberapa orang. Di mana dalam drama tersebut pemainnya atau tokohnya itu tidak menggunakan kata-kata. Jadi mereka hanya menggunakan gerakan-gerakan yang menggambarkan atau melukiskan sebuah cerita tersebut. Jadi mereka tapi nggak menggunakan bahasa isyarat, tapi menggunakan gerakan-gerakan yang menggambarkan dari kata-kata yang ingin diungkapkan oleh sebuah tokoh tersebut. Jadi pantomim itu pasti semua tahu lah pantomim itu seperti apa. Jadi pantomim adalah sebuah drama yang tidak menggunakan kata-kata namun menggunakan gerakan. Nah, yang kedua itu ada yang namanya drama mini kata. Dari judulnya, dari namanya aja mini kata, berarti kan drama tersebut sedikit sekali menggunakan drama, menggunakan kata-kata. Jadi mungkin dalam drama tersebut menggunakan gerakan atau properti atau media yang lain untuk mengembangkan sebuah cerita tersebut. Nah, yang ketiga ada yang namanya dialog dan monolog. Nah, kalau dialog ini dia itu mungkin untuk beberapa orang yang melakukan percakapan tersebut. Nah, ini menggunakan banyak sekali kata. Dialog dan monolog itu kebalikannya daripada mini kata. Jadi mini kata itu sedikit, dialog atau monolog itu banyak. Nah, yang dialog tadi kan lebih dari satu orang. Kalau monolog itu satu orang. Jadi yang meskipun terdapat beberapa tokoh atau terdapat beberapa orang dalam cerita tersebut, dalam beberapa tokoh atau pemeran dalam cerita tersebut, tetapi yang memeragakannya itu hanya satu orang. Itu namanya monolog. Dan itu menggunakan kata-kata yang banyak. Yang selanjutnya berdasarkan pengaruh seni lainnya. Jadi dalam drama itu bukan hanya sebuah percakapan, tapi juga terdapat beberapa unsur dari seni lainnya yang dicantumkan dalam drama tersebut. Nah, yang pertama adalah opera, di mana opera tersebut adalah sebuah drama yang banyak sekali menggunakan musik atau suara-suara, itu namanya opera. Nah, yang kedua adalah drama sendratari, di mana drama ini terdapat banyak sekali tarian-tarian. Jadi dalam drama tersebut bukan hanya sebuah dialog atau sebuah penyampaian sebuah cerita, tapi juga terdapat tari-tari yang berpartisipasi dalam drama ini untuk memberikan cerita yang lebih memberikan seni lagi, yaitu mendapat tambahan tari tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah tablo. Di drama tablo itu adalah drama tanpa menggunakan gerak dan menggunakan dialog. Yang selanjutnya berdasarkan bentuk-bentuk lain. Dia ada kategori bentuk-bentuk lain. Yang pertama adalah drama absurd, di mana drama tersebut ini melanggar alur,
melanggar penokohan, melanggar dan lain-lain pokoknya. Jadi mereka menggunakan absurd, dan absurd itu adalah bisa dilihat sebagai nggak jelas. Jadi mereka menyampaikan sebuah cerita dengan tidak berpatokan kepada alur, tokoh, atau unsur-unsur yang dalam drama tersebut. Itu namanya drama absurd. Nah, yang kedua adalah drama baca, dimana ya dalam drama pasti ada naskahnya. Atau dalam, ya nggak semua sih, mesti banyak yang menggunakan naskah. Tapi dalam drama baca ini, drama tersebut itu lebih baik naskahnya itu dibaca. Jadi cuma dibaca saja, tidak untuk dipetaskan. Itu biasanya itu yang namanya drama baca. Biasanya sih seperti itu. Nah, selanjutnya adalah drama berjuis, di mana drama ini menceritakan sebuah kelompok bangsawan, kerajaan, atau pemimpin-pemimpin besar dalam suatu wilayah. Mungkin ada beberapa drama yang memang menceritakan hal tersebut. Dan selanjutnya adalah namanya drama domestik. Drama domestik ini drama yang menceritakan tentang kehidupan masyarakat biasa atau rakyat biasa. Itu juga diceritakan dalam drama domestik. Yang selanjutnya ada yang namanya drama duka, di mana drama duka ini terdapat banyak sekali kesedihan-kesedihan yang dialami oleh tokoh utama, atau keruntuhan, atau banyak sekali permasalahan yang dialami oleh tokoh utama. Itu namanya drama duka. Dan yang kedua adalah drama liturgis, atau drama ini biasanya digabungkan dengan acara-acara kebaktian gereja. Nah, yang selanjutnya adalah drama satu babak. Dalam drama ini cuma ada satu babak, satu tema, dan para latar, tokoh, alur mereka cuma ada satu babak. Jadi jumlahnya kecil sekali. Dalam satu babak itu biasanya mungkin kayak cerita pendek tersebut itu adalah satu babak. Nah, selanjutnya adalah drama rakyat, di mana drama ini biasanya dinikmati oleh rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Jadi drama rakyat ini diambil dari cerita-cerita rakyat. Biasanya kan banyak sekali tuh cerita-cerita rakyat, apalagi di Indonesia banyak sekali, setiap daerah aja banyak sekali cerita-cerita rakyat. Jadi itu diceritakan kembali, dipetaskan kembali, disampaikan kepada masyarakat mengenai cerita rakyat tersebut. Nah, itu tadi adalah sebuah bentuk-bentuk atau jenis-jenis. Selanjutnya adalah teknik pementasan drama. Dalam drama itu para pemainnya juga mereka yang sudah memang bisa dalam drama, sehingga mereka mempunyai teknik-teknik dasar, dan memang ini harus dikuasai oleh pemain-pemain drama. Dan yang unsur pertama adalah vokal, dimana vokal tersebut ada beberapa unsur juga. Yang pertama adalah volume. Vokal itu berkaitan dengan suara, dimana tersebut juga ada volume, dimana volume tersebut mencakup atau mengenai tentang keras atau rendahnya suara. Itu volume. Jadi dalam drama itu juga ada, kalau kita nggak mempunyai volume itu bisa nggak didengar dengan penontonnya. Nah, yang kedua adalah intonasi. Intonasi itu adalah sebuah naik turunnya pengucapan dalam drama, untuk agar tidak monoton, agar tidak datar. Jadi ada naik dan turunnya dalam drama tersebut, namanya intonasi dalam percakapan. Dan yang ketiga adalah artikulasi. Artikulasi itu adalah jelas atau tidaknya menyampaikan percakapan seperti A, I, U, E, O. Jadi harus jelas agar tidak salah tangkap atau tidak salah dengar. Itu namanya artikulasi. Dan selanjutnya adalah tempo. Tempo itu adalah cepat atau lambatnya orang tersebut berbicara. Jadi kalau terlalu cepat itu juga tidak dipahami. Kalau terlalu lambat nanti dramanya bisa 1 hari. Jadi namanya tempo adalah cepat atau lambatnya orang tersebut menyampaikan dialog. Yang selanjutnya adalah mimik. Di sini mimik itu adalah sebuah ekspresi. Jadi para pemeran itu juga harus tidak hanya wajahnya datar gini, tapi juga memberikan ekspresi untuk agar penyampaian cerita tersebut menjadi jauh lebih baik lagi. Jadi dalam mimik tersebut adalah sebuah permainan ekspresi atau penyampaian suatu dialog menggunakan ekspresi, dan itu juga sangat penting. Jadi mimik itu memang sangat penting untuk menggambarkan daripada tokoh tersebut, tokoh yang diperankan. Nah, yang kedua adalah gestur.
gestur itu adalah sebuah gerakan yang mendukung dialog, yang mendukung cerita tersebut. Jadi mendukung pemeran utamanya, biasanya dia menyampaikan sebuah cerita juga menggunakan gerakan-gerakan. Nah, itu adalah sebuah itu dinamakan gestur. Yang selanjutnya adalah blocking. Jadi blocking itu adalah sebuah teknik di mana seorang pemeran drama itu tidak boleh membelakangi penonton karena penonton tidak mau melihat belakang tubuhnya. Jadi membelakangi penonton itu adalah sebuah kesalahan dalam drama. Jadi teknik pementasan itu juga ada blocking. Jadi kita harus selalu menghadap pada penonton karena yang menikmati acara ini adalah penonton, tidak membelakangi penonton dan tidak membelakangi pemain-pemain lain. Jadi dia juga memberikan performa. Dan juga blocking itu juga bisa diartikan sebagai penguasaan pentas. Jadi nggak hanya diam dalam satu titik, tapi dia juga menguasai seluruh sudut dari pentas drama tersebut. Setelah teknik, ada yang namanya aspek yang dinilai dalam drama. Jadi dalam drama itu juga ada sesuatu yang harus dinilai, karena drama juga bukan hanya untuk hiburan saja, tapi juga untuk kompetisi. Jadi dalam drama tersebut terdapat aspek-aspek penilaian. Nah, yang pertama adalah tata suara. Tata suara tadi yang mencakup vokal tadi, yang ada intonasi, ada volume, ada artikulasi, dan juga ada namanya tempo. Jadi tersebut dinilai tinggi rendahnya suara, dinilai naik turunnya suara, keras atau lembutnya suara, atau cepat atau lambatnya suara dari pemeran-pemeran tersebut. Itu namanya tata suara. Dan yang lanjutnya adalah ekspresi. Nah, ekspresi tadi berkaitan dengan mimik. Jadi tersebut adalah penilaian ekspresi atau penggambaran atau pelukisan ekspresi yang diperankan oleh seorang tokoh utama dalam drama itu juga dinilai lewat ekspresi. Dan yang selanjutnya adalah tata letak. Tata letak tadi berkaitan dengan blocking, yaitu tidak membelakangi penonton, tidak membelakangi pemain lain, dan juga penguasaan panggung. Itu namanya blocking, itu juga dinilai. Dan yang selanjutnya adalah gerakan. Gerakan tadi berkaitan dengan gestur. Nah, gerakan ini juga bisa disebut dengan yang namanya moving. Dalam bahasa Inggrisnya adalah moving, dan itu juga dinilai gerakan dia untuk menyampaikan sebuah pemeran utama, untuk menyampaikan sebuah drama tersebut atau cerita tersebut itu juga dinilai dan juga menjadi aspek dari nilai-nilai tersebut. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri dalam drama. Nah, dalam drama tersebut juga terdapat ciri-ciri, di mana ciri-ciri tersebut drama itu pasti memiliki konflik atau permasalahan yang akan dibahas dan akan diselesaikan dalam drama tersebut. Dan juga ada sesuatu aksi yang harus dimainkan dan ada dan harus diperagakan. Dari tokoh peran atau tersebut harus diperagakan. Dan juga drama itu kurang dari 3 jam. Dan dalam drama itu tidak ada pengulangan dalam satu masa, jadi terus berjalan mulai awal hingga akhir. Ada juga yang namanya tujuan. Nah, tujuan daripada drama tersebut memberikan pengetahuan. Pasti akan kita memberikan pengetahuan, dan yang menonton juga mendapat sebuah pengetahuan dan juga memberikan minat atau bakat dalam sebuah seni teater, dan juga memberikan bisa mengembangkan bakat yang berkaitan dengan nilai estetika dalam seni teater atau drama. Dalam drama juga terdapat manfaat. Nah, manfaat tersebut juga dapat memberikan rasa percaya diri atau PD atau mental kita bisa menjadi lebih baik lagi, dan juga bisa memberikan kesempatan untuk berkreasi, juga dapat mengontrol emosi, dan juga dapat menghargai pendapat-pendapat orang lain. Nah, manfaat dari drama ini juga sangat penting loh dalam edukasi, dalam dunia pendidikan. Juga bisa memberikan pengajaran atau edukasi yang menyenangkan. Itu adalah manfaat-manfaat daripada drama.